warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pak Kawula Haji Idris Abdul Hamid, wonten para habaib Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Profesor Hukum nih. Sedanten wonten niki nggih mitra kula teng UII. Tapi wonten PR saking tetangga Pak Mahfud itu. Kalau ada tanah cekungan terus diisi tanah, itu dipakai sama orang Madura. Jadi ditanya sama yang punya, ini tanah saya, yang tanah kamu di bawah, yang atas tanah saya. Itu mohon dijawab oleh pakar-pakar fikih maupun pakar-pakar hukum itu. Jadi kalau ada cekungan dibruk, kemudian tetangga Pak Mahfud pakai, itu milik siapa? Yang urut. Yang atas tanah saya, yang tanah bapak di bawah. Itu PR untuk seorang profesor, itu juga PR saya sebagai ahli fikih. Itu saya pernah ditanya gitu orang Madura. Saya bilang, kamu gak butuh jawaban kan, butuh pengakuan, kata saya. Ini dulu Pak Mahfud besar itu karena jadi Menteri Pertahanan, kata Gus Dur. Lama-lama jadi pertahanan. Ini gue nanya Pak Mahfud. Jadi ini rileks saja. Tadi saya ini kagum sama Mbak Idris sama Habib Ahmad. Dulu itu saya punya teman kiai Habib Ahmad. Itu saking lamanya ngempet ingin wayoh. Itu pas nikahkan santrinya bukan bilang angkah tuh, kata Bikobil tuh nikah. Jadi untuk tidak salah itu hebat. Terus ditanya, oh saya ini grogi baru latihan kiai sehingga salah. Terus kadung ya? Ya ada kiai yang pinter. Kemarin pas mempelainya jelek, Anda tidak keliru. Ternyata karena nganten putrinya tuh cantik, langsung bilang Kobil tuh nikah. Kalau pas jelek bener. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Terus niki keluarga sedanten Mahfud. Jadi dulu Mbak Hamid lahirnya di dalam ini, Kiai Hamid. Kiai Hamid lahir di sini, punya abah asmane niku Abdullah bin Umar. Kiai Abdullah itu punya saudara kandung itu buyut saya. Buyut saya itu rujuk paling terakhir, sehingga mas-mas di sini ini kumo luhur semua sama saya. Main suruh, main apa itu. Karena saya ini madlum terus ditegir alim, sehingga madlum itu orang paling didolimi. Jadi akhirnya Allah simpatik, terus yang paling top akhirnya termasuk saya. Karena paman-paman ini dolim saja, nyuruh. Saya ini kiai paling nggak suka diundang. Bukan karena saya sombong, nggak diundang itu ribet. Ngomong harus muji yang punya rumah. Tadi Mas Zainul ini yang namanya Mas Zainal Arifin tuh ini di struktur ponaan, tapi gara-gara pengasuh tadi disebut Mahfud nomor 1. Itu sepanjang sejarah. Naturalisasi. Mantu ya, naturalisasi. Ini kayak ini juga naturalisasi ini. Jadi mantu-mantu itu agak berulah Bang. Kalau saya ini gen asli, saya punya darahnya Ki Umar. Terus tadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ini buatan kula sebut profesor ya Pak Mahfud, mohon kersane ketok putrane tokoh Partai NU ya, Pak Mahmud itu. MD nih. Mahmud ya? Mahfud. Bawaannya MD-nya. Mahmudi. Itu nama hoki katanya. Karena punya teman Mahfud yang nggak dikasih MD itu nggak hoki. Yang temannya nggak dipakai MD ya? Nggak hoki. Yang hoki itu yang dikasih. Yang dikasih MD. Jadi ini luar biasa, abahnya dikenang sampai diletakkan terus ya, dikira itu gelar, orangnya nggak tahu dikira gelar. Saya cerita sedikit tentang komposisi tadi, yang ngarang sholawat badar itu Mahfud itu ya Duriyah sini, namanya Kiai Ali bin Mansur bin Siddiq ya. Kalau mbah saya kandung Fatimah binti Idrus bin Umar, jadi mbah Idrus itu saudara kandungnya Kiai Abdullah. Nama kecilnya Abdul Khalik. Dulu itu ini cerita ke mas-mas yang gak pati seneng ngaji, ini buatan nyindir, cerita mas-mas yang buatan pati seneng ngaji Bang. Dulu ketika di umum diajarkan matematika porogapit, itu di pondok sudah dikasih metode porogapit yang lebih simpel. Jadi kalau 2,5 itu di bahasa faraid disebut rubul usyur. Karena orang Arab itu gak suka nulis, sehingga kalau 100 2,5 nya berapa disebut rubul usyur, ditaksir dulu. 1/10-nya 100 kan 10. Nah setelah 10 rubuknya seperempatnya berapa, 2,5, sehingga tanpa ditulis tahu. Misalnya saya 1 miliar, 2,5 nya berapa, 1 miliar berarti 1/10-nya 100 juta,
seperempatnya berarti 25 juta, namanya rubul usyur. Sehingga saya pernah ketemu pakar matematika dari beberapa kampus, cepet-cepetan ngitung matematika, itu kita tidak kalah. Karena saya jenis cucu Mbak Umar yang sinau, ini nyindir putu-putu sing merapati seneng sinau. Terus monggo kalau aturi tobat nggih kersane. Karena saya ini tiap acara di sini niku dikongkon pidato, tapi posisi itu dikongkon, mboten kehormatan, mboten kehormatan. Gratisan bisa ada. Intinya gue gratis lah. Kemarin saya itu di hallnya Pak Hamid, sebetulnya mau dibarengkan jenengan tanggal 24, tapi katanya Pak Mahfud milih yang rame, Pak Mahfud milih yang 25. Karena saya ini bakat wali, jadi milih yang 24 itu. Jadi sebetulnya di tradisi matematika pondok itu tidak kalah cepat. Misalnya 1/20 atau 1/10. Misalnya zakatnya zuhur itu disebut usyur au nisful usyur. Jadi kalau kita punya aset 100, usurnya 10. Kalau nisful usyur berarti 5. Nah, ketika di kampus diajarkan itu 1/20, santri bingung, mereka mikir para gabit. Sebetulnya itu usyur atau nisful usyur. Lah nggih, monggo para putu niki sinau malih nggih niki putu-putu kok. Aja diundang Gus tok gratisan cucap-cucup. Niki Mas Arwani nggih Mas kula, tapi ngajine kados khatam kula. Mulane terus DPR Mbak. Gerian nggih hafal Quran duka sakniki mboten ngertos. Nggih mugi-mugi terus deres. Begini namanya ya. Waduh. Nak madlum kok barokah Mas. Mau didongakno Pak Mahfud. Terus di sini keluarga semua Pak Mahfud. Tadi jenengan pun ngetikan serius sekolah bagian guyon Pak. Karena wow bingung kalau ngadepi mas-mas balik-balik niku pun bingung. Niku mungkin mau itu hasanah kedua Mas sama niku. Kok jopo ditandangi. Mas sama. Enggak tak sangoni Mas, tenang ya Mas. Dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika, sosiologi itu juga gampang. Dulu yang diajarkan kita Pak Mahfud supaya orang punya harga diri itu mengutip dawuh Sayyidina Ali. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama orang, pasti Anda bisa memimpin. Ada seorang menteri, seorang presiden, seorang apapun itu kalau sama orang yang ngutangi, ada acara menteri itu orang nggak lihat. Itu ada menteri datang, diajak sama orang yang nggak siapa-siapa, nurut. Loh kenapa kamu nurut? Saya punya utang orang ini Gus. Jadi ahsin man syi'ta takun amirah. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhirah. Dan kamu tidak usah butuh orang lain, maka kamu setara. Itu kenapa para kiai-kiai yang masih megang ini ketika kenal orang kaya, kenal pejabat biasa saja, karena sekali butuh, wah masalah ini. Jadi wastaghni amman syi'ta takun nadhirah. Terus terakhir wahtas ila man syi'ta takun asirah. Dan silahkan kamu butuh orang lain, maka kamu akan menjadi tawanan orang itu. Sehingga di tradisi kiai itu meskipun orang paling miskin pun itu punya harga diri karena tidak punya utang. Wastaghni amman syi'ta takun nadhirah. Kamu tidak bisa butuh orang lain, pasti kamu setara. Kalau kalian Mas Sama itu kalah, ngundang Mas, yang baik Kiai Behi keren, putu Mbah Hamid. Sering neror kulo ini putune wali. Mbah Hamid dulure mbahku paling padha waline. Terus ojo saingan Mbah, saiki saingan putu. Ya cocok, saingan putu lah ya. Saingan. Kulo niku ngorek ikhya lho, Mas. Siap. Niku ngorek nopo? Oh, ya, Dereng, berarti kalah. Dia Habib Ahmad, ini kan ngorek ikhya nih. Rian Mbah Hamid senengnya ngaji, iya, sama Habib Ja'far. Sudah tak kasih sarahnya biar macamnya gampang. Terus dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika itu gampang, jadi dikasih tahapan. Misalnya 2,5 nyebutnya rubu'ul usyur. Jadi ditaksir dulu, di 1/10 dulu, baru setelah itu ditarbek di 1/4. Sehingga ketika angka misalnya 1 miliar ya gampang saja, 1/10-nya itu 100 juta, berarti 1/4-nya itu 25. Kemudian era modern itu disebut 2,5. Jadi sebetulnya kalau kita ngaji khatam itu masalah sosial, masalah politik. Masalah politik juga sama. Saya punya kitab banyak tentang makalah-makalah politik. Itu diantaranya yang dikutip juga lagi-lagi beberapa sahabat ngendikan fakub hanlakum hina sirtum horodon yurma. Buruk sekali kamu umat Islam ketika jadi objek sasaran. Itu dulu pernah ada seminar ekonomi saya ngisi itu. Ketika orang Islam suka haji, yang kepikiran bikin sajadah itu orang Cina. Ketika orang Islam suka umroh, itu yang bikin pakaian ikhram itu orang Cina. Jadi objek. Jadi kita butuh orang Islam yang kedonyan supaya gak jadi objek. Dulu politik juga sama.
Kiai-kiai kon milih caleg, bariku diakali tok ora tau dadi aktor. Lalu bosen diakali terus dados Mas Arwan ini kita nyalek piyambak. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.